Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Sofil Mila dengan NPM 2410631050111. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 3B. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas AI dan data analis. Nah, penelitian saya ini berjudul segmentasi UMKM berdasarkan tingkat pendapatan menggunakan algoritma K-means clustering. Nah, kita langsung lanjut saja kepada presentasi saya di RStudio. Baik, selanjutnya kita ini masuk di aplikasi RStudio-nya. Nah, saya di sini akan menjalankan data yang saya buat, script yang saya buat. Nah, yang pertama itu kita memerlukan tiga package atau tiga library. Nah, kita ini pertama membutuhkan ggplot 2, kedua itu membutuhkan cluster, ketiga itu membutuhkan vector extra. Nah, ketiga ini itu harus kita download dulu di tools. Kita download ketiganya dan kita tinggal library kita panggil saja di sini. Yang kedua itu kita harus meload dataset dan menampilkan datanya. Nah, pertama kita itu cek lokasi folder kerjanya dulu. Nah, gateway ini untuk mengecek uh, data kita tuh disimpannya di mana. Nah, kita coba run ya. Nah, di sini muncul user OneDrive dokumennya di mana. Ini artinya filenya itu berada di user lagi, nah ada di OneDrive dan di dokumen. Nah, intinya ada di dokumen. Nah, coba kita cek apakah datanya benar di dokumen. Oh ya, benar. Ini data UMKM ada di dokumen. Kita balik lagi ke R. Nah, selanjutnya itu kita harus load file data UMKM. Nah, ini tuh memanggil data ya. Memanggil data untuk memastikan data ini benar gitu. Nah, ini tuh untuk membaca juga data file UMKM-nya. Nah, kita coba run. Nah, terus untuk menampilkan datanya kita di sini. Nah, ini tuh cat data UMKM tuh untuk menampilkan data UMKM 10 baris pertama. Nah, kita coba run juga. Nah, di sini kita muncul datanya 10 baris pertama dari yang tadi kita simpan. Nah, selanjutnya itu ada str. Nah, ini tuh untuk menunjukkan tipe data setiap kolom. Nah, kita coba next. Kita run. Nah, muncul terbukti kalau ini tuh menunjukkan tipe datanya itu setiap kolom. Nah, selanjutnya kita itu gunakan hanya kolom numerik. Nah, maksudnya itu kita tuh hanya mengambil kolom numerik. Nah, data num, nah Kamians itu ini tuh hanya bisa digunakan. Nah, Kamians itu kan hanya bisa digunakan untuk data numerik. Nah, script ini itu gunanya untuk menfilter atau em, memfilter data itu agar hanya menyisakan kolom angka saja gitu. Jadi agar clustering berjalan tanpa error dan lebih akurat gitu. Nah, oke kita next aja normalisasi data. Nah, seperti namanya kita di nomor 4 step 4 ini ada normalisasi data dulu. Sorry. Nah, normalisasi data. Nah, ini tuh fitur ini tuh semua fitur itu akan dinormalisasi dari script ini tuh dinormalisasi ke skala yang sama. Nah, meannya itu jadi sama dengan 0 dan sampai meannya itu sama dengan 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa script ini itu wajib? Nah, jika tidak dinormalisasi datanya, variabel berskala besar itu kayak misalnya tadi pendapatan itu akan mendominasi perhitungan. Selanjutnya itu kita ke Kamians clusteringnya. Nah, Kamians clustering ketiga ini sesuai hasil poster. Nah, karena um, sheet 1, 2, 3 ini itu untuk um, script untuk hasilnya biar stabil gitu. Jadi tidak berubah-ubah. Nah, center 3 itu karena pada penelitian UMKM itu di poster itu dibagi menjadi 3 segmen dan NS start itu untuk mencari hasil clustering terbaik dari 25 percobaan awal. Nah, ini cat
hasil jumlah anggota klaster, eh, itu untuk menampilkan jumlah UMKM di setiap klasternya. Nah, selanjutnya kita itu ada 6 nih, step 6 PCA untuk visualisasi 2D. Nah, PCA ini, script ini tuh untuk mengubah data multivariabel itu menjadi dua komponen utama nih, yang dimana jadinya komponen PC1 dan PC2. Nah, PCA ini digunakan agar clustering itu bisa divisualisasikan dalam grafik 2D. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ini ada plot poster bentuk X. Nah, ini tuh kita akan membuat plotnya yang seperti contoh di poster. Nah, kita itu pertama membutuhkan, kita jelaskan satu-satu ya. Jadi, pertama ada ggplot. Ini tuh untuk membuat kerangka dasarnya dulu. Nah, ini seperti PCA, DF, AS, PC1, PC2. Nah, selanjutnya ada geopoint. Ini tuh untuk menggambar titik, terus bentuk titik, ukuran, terus ada ketebalan, ada transparansi. Nah, misalnya ini shape itu bentuk X, size-nya itu ukuran, struknya itu ketebalan, dan alpanya itu transparan. Selanjutnya itu ada scale color, ini manual, ini tuh warnanya. Terus ada Gigi title itu untuk memberikan judul utama grafiknya. Terus ada XLab itu untuk menuliskan nama sumbu X. Ada YLab itu untuk menamai sumbu Y. Nah, temp minimal ini untuk mengubah tampilan grafik itu menjadi lebih bersih, profesional, dan sederhana. Terakhir nih, yang template title ini untuk mengatur gaya tampilan dari elemen-elemen grafik. Nah, dari dan script yang udah saya buat ini kita coba run. Nah, data yang dihasilkan itu seperti ini. Jadi ini tuh ada 3 klaster ya, yang dimana yang warna oranye ini Nah, oke, dari plot yang kita hasilkan ini, kita dapat simpulkan itu. Nah, klaster pertama itu ada klaster pertama yang dimana klaster kuning nih. Ini tuh menunjukkan yang pendapatannya itu relatif kecil, yang modal awalnya itu lebih rendah, yang biaya operasionalnya kecil, yang jumlah transaksinya kecil. Nah, itu untuk UMKM untuk skala yang kecil. Nah, yang kedua itu ada UMKM biru nih. Nah, ini tuh untuk UMKM menengah yang pendapatannya itu menengah, modalnya menengah, operasionalnya itu stabil, transaksinya itu juga cukup banyak. Nah, ini itu untuk UMKM kelas menengah. Dan terakhir itu ini ada yang hijau, UMKM besar. Nah, ini itu untuk yang pendapatannya tinggi, modalnya besar, operasionalnya tinggi, transaksinya tinggi. Ini tuh UMKM skala besar, seperti itu. Nah, kesimpulannya itu pertama, data UMKM itu dianalisis menggunakan kamian clustering dengan 3 klaster. Terus data dinormalisasikan agar setiap variabel memiliki pengaruh yang seimbang. Nah, yang ketiga itu PCA digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk 2 dimensi. Yang keempat, kita bisa memvisualisasi menunjukkan 3 kelompok UMKM yang terpisah dengan jelas. Seperti itu. Sekian presentasi R Studio dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut ke presentasi posternya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut kepada poster saya. Nah, penelitian itu berfokus pada bagaimana UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik pendapatan dan faktor pendukung lainnya dengan bantuan teknis dan analisis data. Nah, pertama ini adalah latar belakang. UMKM itu memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Nah, namun setiap UMKM memiliki pendapatan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan modal, biaya operasional, dan strategi bisnisnya. Keragaman pendapatan ini membuat pembinaan dan program bantuan sering tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan algoritma Kamian clustering itu untuk membantu membuat segmen UMKM berdasarkan pendapatannya. Dengan segmentasi, pemerintah atau pembina UMKM dapat menyusun program yang lebih tepat dan efektif.
Nah, tujuannya itu ada tiga tujuan utama. Yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik UMKM. Nah, berdasarkan variasi pendapatan, modal biaya, biaya operasional, jumlah transaksi, dan nama usahanya. Nah, kedua itu ada mengkelompokkan UMKM ke dalam klaster homogen. Nah, menggunakan algoritma Kamians. Nah, yang ketiga itu ada menyediakan peta segmentasi. Itu dapat digunakan untuk evaluasi bisnis, pembinaan, dan pengambilan kebijakan. Yang keempat ada metode penelitian. Nah, yang lainnya ada pendekatan dan metode. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Nah, dengan menggunakan metode ex post facto, menggunakan data yang dipakai adalah data yang sudah tersedia sebelumnya. Yang B ini menggunakan variabel dan skala pengukuran. Nah, terdapat 5 variabel utama. Yang pertama itu ada pendapatan UMKM, rasio. Nah, kedua itu ada modal awal, rasio. Ketiga itu ada biaya operasional, rasio. Yang keempat ada jumlah transaksi, rasio. Yang kelima itu ada lama berdiri usahanya, rasio. Nah, semua variabel berskala rasio ini karena berupa angka yang bisa membandingkan secara proporsional. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan datanya. Nah, data diperoleh. Nah, teknik pengumpulan datanya itu data diperoleh dari dataset UMKM yang berisi pendapatan, modal biaya operasional, jumlah transaksi, dan usia usahanya. Data berasal dari publikasi pemerintah dan sumber resmi lainnya. Yang D itu teknik analisisnya. Nah, analisisnya dilakukan dengan algoritma Kalman clustering. Nah, tujuannya itu Kalman adalah meminimalkan jarak antar data dalam satu klaster sehingga data yang mirip akan berkumpul bersama. Yang kelima itu kita ada hasil penelitiannya. Nah, berdasarkan analisis Kalman kita, UMKM terbagi menjadi 3 klaster. Yaitu klaster pertama itu UMKM pendapatan rendah. Nah, ini tuh UMKM yang pendapatannya rendah, modalnya kecil, transaksinya rendah. Nah, ini cocok untuk investasi awal seperti pelatihan dasar atau bantuan aja modal kecil. Yang kedua itu ada klaster 2 itu UMKM pendapatan yang menengah. Nah, ini tuh biasanya UMKM yang pendapatannya stabil, biaya operasionalnya cukup, seimbang. Nah, klaster ini biasanya membutuhkan strategi pengembangan usaha. Nah, yang terakhir ketiga itu ada UMKM pendapatan yang tinggi. Nah, ini tuh UMKM dengan pendapatan besar, jumlah transaksi yang tinggi, lama usaha relatif panjang. Nah, ini merupakan kelompok UMKM yang sudah mapan. Nah, plot yang ada di poster itu menunjukkan pemisahan antar klaster berdasarkan PCA. Nah, sehingga antar kelompok terlihat lebih jelas. Nah, bisa dilihat saja plot di poster. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM dapat dikelompokkan secara jelas. Nah, berdasarkan pendapatan, modal, biaya operasional, transaksi, dan usia usaha. Nah, segmentasi ini sangat membantu untuk memahami kondisi UMKM dan membuat strategi pengembangan yang lebih tepat sasaran. Yang terakhir itu 7 implikasi. Nah, klaster UMKM yang terbentuk dapat digunakan oleh pertama pelaku UMKM untuk mengetahui posisi bisnisnya. Yang kedua itu pemerintah dan pembuat kebijakan. Nah, dalam menyusun program dan pendampingan, pembiayaan, dan pelatihan yang lebih tepat. Dengan kata lain, segmentasi ini membantu proses pengambilan keputusan agar lebih efisien dan berbasis data. Demikian saja presentasi dari saya mengenai segmentasi UMKM menggunakan algoritma Kalman clustering. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.